Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sel dan makromolekul bagian yang pertama, yaitu klasifikasi seluler. Topik yang akan dibahas adalah eubacteria, archaea, eukariot, dan diferensiasi. Bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu eubacteria. Eubacteria merupakan salah satu dari dua subdivisi prokariot. Prokariot sendiri adalah sel-sel hidup yang paling sederhana dengan diameter umumnya 1-10 mikrometer. Prokariot ditemukan dalam semua niche atau relung, semua niche atau relung lingkungan, mulai dari usus hewan sampai sumber air panas yang asam. Dalam ekologi, niche atau relung didefinisikan sebagai posisi atau peranan suatu spesies dalam suatu ekosistem. Secara klasik, eubacteria didefinisikan berdasarkan organisasi strukturnya. Mereka dibungkus membran sel atau membran plasma yang tersusun dari lapisan ganda atau bilayer lipid yang mengandung protein yang memungkinkan keluar masuknya molekul-molekul kecil. Kebanyakan prokariot juga memiliki dinding sel yang kaku di luar membran plasma yang mencegah sel agar tidak mengembang atau membesar atau menyusut dalam lingkungan yang osmolaritasnya sangat berbeda dengan osmolaritas yang ada di dalam sel. Sebagai pengingat, osmolaritas adalah ukuran konsentrasi solut atau zat terlarut dalam suatu larutan. Bagian dalam sel atau sel interior, yaitu sitoplasma atau sitosol, biasanya mengandung kromosom tunggal sirkuler yang berbentuk lingkaran yang terdapat pada nukleoid dan menempel ke membran. Perhatikan pada gambar, menempel pada membran. Seringkali terdapat plasmid, RNA, ribosom, dan kebanyakan protein yang melakukan reaksi metabolik sel. Plasmid adalah molekul DNA kecil dengan informasi genetik yang terbatas. Ribosom merupakan tempat sintesis protein. Beberapa dari protein ini menempel pada membran plasma, tetapi tidak ada organel subseluler yang nyata seperti pada eukariot untuk memisahkan bagian-bagian yang berbeda dalam metabolisme. Permukaan suatu prokariot membawa vili yang memungkinkannya menempel pada sel-sel lain dan pada permukaan, dan flagela yang gerakan rotasinya memungkinkan sel untuk berenang. Kebanyakan prokariot adalah uniseluler. Eubacteria berbeda dengan archaea, terutama dalam biokimianya. Escherichia coli merupakan contoh eubacteria yang ukuran genomnya atau kandungan DNA-nya sekitar 4.600 kilobase pair ya, atau kilo pasang basa. Genom ini membawa informasi genetik untuk sekitar 3.000 protein. Biologi molekulernya telah dipelajari secara ekstensif. Genom dari bakteri yang paling sederhana, yaitu Mycoplasma genitalium, hanya memiliki 580 kilo pasangan basa, kilobase pair DNA, dan menyandi 470 protein. Genom ini memiliki kapasitas metabolik yang sangat terbatas. Berikutnya, bagian yang kedua adalah archaea. Archaea atau Archaebacteria merupakan subdivisi kedua dari prokariot dan cenderung menempati lingkungan yang ekstrim. Berdasarkan strukturnya, Archaea serupa dengan Eubacteria.
Tetapi berdasarkan evolusi molekul RNA ribosomalnya atau rRNA, Archaea berbeda dari Eubacteria, sama seperti kedua kelompok prokariot tersebut. Eubacteri dan Archaea berbeda dari eukariot dan menunjukkan sifat-sifat biokimia yang berbeda. Misalnya, ether menggantikan ikatan ester dalam membran lipid. Salah satu contoh Archaea yaitu Methanococcus janasi memiliki genom sebesar 1740 kilobase yang menjadi maksimum 1738 protein. Perbandingan menunjukkan bahwa bagian genom yang melibatkan produksi energi dan metabolisme mirip dengan yang ada pada Eubacteria. Sedangkan bagian genom yang terlibat dalam replikasi, transkripsi, dan translasi mirip dengan yang ada pada eukariot. Dari perbedaan ini, nampaknya Archaea dan eukariot memiliki leluhur yang sama dalam evolusinya yang berkembang dari leluhur Eubacteria. Kemudian bagian yang ketiga adalah eukariot. Eukariot dalam taksonominya diklasifikasikan ke dalam 4 kingdom yang terdiri dari hewan, tanaman, jamur, dan protista. Dan di dalam protista termasuk alga dan protozoa. Berdasarkan strukturnya, eukariot memiliki organel yang dibungkus atau diselubungi membran yang memiliki fungsi metabolik yang khusus atau terspesialisasi. Sel-sel eukariot cenderung lebih besar daripada prokariot dengan diameter 10-100 mm. Sel-sel eukariot dibungkus membran plasma yang memiliki bentuk yang sangat melipat-lipat sehingga meningkatkan luas area permukaannya. Tanaman, banyak jamur, dan protista juga memiliki dinding sel yang kaku. Sitoplasma merupakan gel yang terorganisasi yang mengandung, selain organel dan ribosom, jaringan protein yang disebut sitoskeleton yang mengontrol bentuk dan pergerakan sel dan mengatur banyak fungsi metaboliknya. Jaringan ini meliputi mikrotubul yang tersusun dari tubulin dan mikrofilamen yang tersusun dari aktin. Kebanyakan eukariot adalah multiseluler dengan kelompok-kelompok sel melakukan diferensiasi untuk membentuk jaringan khusus dari keseluruhan organisme. Kemudian bagian yang keempat, yang terakhir adalah diferensiasi. Ketika sel membelah, sel anakan bisa identik dalam segala hal, atau mereka merubah pola ekspresi gennya sehingga memiliki fungsi yang berbeda dengan sel parentalnya atau sel induknya. Pada prokariot dan eukariot tingkat rendah, pembentukan spora merupakan contoh diferensiasi seluler. Pada eukariot multiseluler yang kompleks, sel-sel embrio mengalami diferensiasi menjadi sel-sel yang sangat terspesialisasi seperti otot, syaraf, hati, dan ginjal. Pada kebanyakan kasus, kandungan DNA dari sel-sel masih tetap sama. Tetapi, gen-gen yang ditranskrip berubah. Diferensiasi ini diatur oleh gen-gen pengontrol perkembangan. Jika terjadi mutasi pada gen-gen ini, maka akan menghasilkan perkembangan tubuh yang tidak normal. Dan contoh yang sangat populer di sini adalah pada kasus lalat buah Drosophila.
Pada mutasi gen-gen ini, kaki terdapat pada bagian yang seharusnya untuk antena. Jadi di bagian kepala, depan kepala yang seharusnya posisi untuk antena, tapi digantikan oleh kaki. Ada kaki yang menempel pada antena. Studi pada mutasi-mutasi gen memungkinkan untuk memahami proses perkembangan embrionik. Pada organisme multiseluler, koordinasi aktivitas dari bermacam-macam jaringan dan organ dikontrol oleh komunikasi di antara mereka. Hal ini melibatkan molekul pembawa sinyal seperti neurotransmitter, hormon, dan faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh satu jaringan dan beraksi pada jaringan lainnya melalui reseptor permukaan sel yang khusus. Dengan demikian kita akhiri topik kita pada saat ini, yaitu klasifikasi seluler. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada hal yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.